sehingga mestinya orang itu tidak perlu datang lagi ke pengadilan. Apa sih kekurangannya yang ada di pengadilan negeri Singkawang supaya nanti lebih baik lagi, sehingga mereka bisa datang ke pengadilan ataupun datang ke kelurahan. Ada atau tidaknya terjadi pemberian tips ataupun petugas dari kami yang tidak sopan. Kali ini podcast Pengadilan Negeri Singkawang menjadi sangat spesial. Kita pada hari ini akan berdiskusi bersama. Di samping saya ada Bang Satriadi Esa, Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, yang dalam hal ini beliau adalah Ketua Pembangunan Zona Integritas dan Manajer Representatif Akreditasi Pengadilan Negeri Singkawang. Di sini kita juga akan didampingi oleh panitera kita, Bang Burhanuddin Esa. Kemudian di sebelahnya adalah Ika Yuliana SE, Sekretaris Pengadilan Negeri Singkawang. Kita akan bincang-bincang mengenai inovasi Pengadilan Negeri Singkawang yang tentu saja inovasi ini lahir dari abang dan kakak kita ini. Oke, kita mulai dulu. Pak atau Bang Burhanuddin. Ya, Bang Burhanuddin ini adalah panitera Pengadilan Negeri Singkawang. Bagaimana latar belakangnya sehingga ada inovasi Pengadilan Negeri Singkawang yang namanya Sayap Mas? Sayap Mas ini singkatan atau akronim dari apa dan latar belakangnya apa yang namanya Sayap Mas ini? Terima kasih Pak. Sayap Mas ini merupakan dari singkatan dari Sarana Layanan Pengadilan Menuntut Masyarakat. Karena memang kita harus menciptakan atau merencanakan bagaimana kita melayani masyarakat itu dengan baik, sehingga ini dibuat. Kemudian juga kita harus membuat suasana di masyarakat itu supaya jangan ragu-ragu datang ke pengadilan. Oke, ya masyarakat supaya jangan ragu di pengadilan. Ya. Saya ini kan layanan pengadilan. Ya, ketika ini layanan pengadilan, layanan dalam bidang apa? Layanan ini khususnya mengenai permohonan. Permohonan. Jadi ini adalah khusus untuk perkara-perkara permohonan. Pengadilan punya layanan namanya Sayap Mas ya. Memang kita tahun lalu 2020 kita punya sekitar 220-an perkara permohonan dalam satu tahun. Itu pun menurun ya. Apa sih layanan Sayap Mas? Layanannya semacam apa? Layanan Sayap Mas ini kita membuka di kelurahan, itu katakan open table di kelurahan, dan kita datang ke kelurahan itu dan juga menjemput pengguna bila perlu sesuai dengan kriteria yang ada, misalnya perempuan dan ibu yang perempuan yang usianya 60 tahun. Itu kita jemput bila memungkinkan atau bila dia butuhkan kita jemput gitu Pak. Ini layanannya ya. Jadi layanannya kita bisa melakukan open table atau membuka pendaftaran untuk perkara permohonan di kantor-kantor kelurahan. Artinya kita mendatangi masyarakat atau khusus nomor ya. Disebutkan juga kita bisa menjemput pengguna ya untuk kategori lansia, disabilitas, wanita hamil dan menyusui, kurang lebih demikian ya. Nah, ini sudah disebutkan dua layanannya. Sekarang untuk Bang Satriadi ini, kenapa namanya ini Sayap Mas? Ada sejarahnya, kok bisa namanya Sayap Mas? Kalau Sayap Emas ini Pak, karena yang namanya satu warna emas ini kan terkait dengan jumlah penduduk yang ada di Kota Singkawang ini kurang lebih didominasi oleh warga etnis Tionghoa. Terutama warna emas itu adalah sebuah warna keberuntungan. Kemudian juga dari pegawai kami juga ada memberikan masukan, yang kami lombakan kemarin. Dan kebetulan dari ide ini tercetus atau nama ini tercetus dari
panut hukum kami, Ibu Eka, ya, yang menyampaikan Mas yang cocok. Ya, jadi Sarana namanya layanan pengadilan menyentuh masyarakat, karena memang itu tujuannya. Inovasi ini bukan hanya inovasi yang sekedar biasa-biasa saja, ya, yang cuma sekedar berbasis aplikasi saja atau cuma sekedar membantu mengantar layanan salinan putusan atau gimana, tapi memang betul-betul yang diharapkan inovasi ini sampai kepada masyarakat, dan masyarakat itu tahu pengadilan bukan lagi atau bukan wadah yang untuk ditakuti, tapi merupakan wadah untuk memberikan layanan semaksimal mungkin. Jadi orang yang memperoleh yang ke kita jadi puas dan layanan kita. Pak, diharapannya ke depan ya Pengadilan Negeri Singkawang itu lebih maju lagi dengan layanan-layanan seperti ini, dan juga kita dengan bersentuhan langsung dengan pengguna itu akan tahu apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya yang ada di Pengadilan Negeri Singkawang, supaya nanti lebih baik lagi ya. Dan harapannya juga inovasi seperti ini, Pak, inovasi seperti ini menjadi suatu standar baru di pengadilan, supaya nanti ya harapan kami pengadilan-pengadilan lain juga bisa seperti ini, memberikan layanan ekstra dan maksimal. Ya, kalau bicara mengenai akronim tadi, sarana layanan pengadilan menyentuh masyarakat, ini saya tertarik sekali dengan kata menyentuh, ya, yang artinya di sini ada sentuhan manusia mungkin maksudnya. Ya. Iya, Istilahnya ada human to human, ada sentuhan kemanusiaan di situ. Kita ketahui bahwa pendaftaran perkara tadi dikatakan oleh Bang Burhanuddin Panitra ini bahwa untuk saya Mas ini adalah layanan untuk perkara permohonan, artinya pendaftaran perkara permohonan dimulai dari pendaftaran. Sebagaimana kita ketahui, pendaftaran perkara perdata termasuk permohonan ini sudah bisa dilakukan melalui e-court, aplikasi dari Mahkamah Agung, sehingga mestinya orang itu tidak perlu datang lagi ke pengadilan, bahkan dia bisa mendaftarkan permohonannya dari rumahnya. Tidak perlu pengadilan datang mestinya, atau mungkin tidak perlu ada PTSP. Nah, ini logikanya bagaimana sehingga kok ada ide ada layanan ghost to customer tadi, ada layanan mendatangi pengguna. Iya, jadi berangkat dari pengalaman, Pak, pengalaman selama ada di Pengadilan Negeri Singkawang ini, ya, kita lihat dari jumlah penduduknya yang kurang lebih sekitar 200.000 jiwa. Kemudian ini data yang secara resmi disampaikan oleh BPS pada akhir tahun 2020. Jadi kemudian jumlah penduduk yang bisa baca tulisnya ya kurang lebih sekitar 149.000 sekian. Jadi ada banyak juga ya penduduk atau orang yang membutuhkan layanan kita itu yang tidak bisa baca tulis, yang kurang melek teknologi, ya, dan juga kita perhatikan juga jaringan telekomunikasi juga yang belum tentu merata sampai ke semua wilayah, terutama di wilayah-wilayah terluar di Kota Singkawang ini. Jadi berangkat dari situ, berangkat dari pengalaman-pengalaman itu, akhirnya kita mencetuskan ini loh layanannya, walaupun ada e-court ya, tetapi tidak semua orang bisa menggunakannya. Ada banyak orang yang kesulitan menggunakannya. Dari sinilah kita memberikan layanan Saya Mas ini agar kita bisa datang langsung kepada mereka bila mereka membutuhkan pendaftaran melalui e-court itu. Kita datang langsung, kita ajari langsung bagaimana caranya, ya, bagaimana caranya agar nanti mereka sendiri bisa menggunakan ini. Dan kalau mereka sudah bisa menggunakan ini, harapan kami bahwa ilmu yang mereka peroleh ini akan disalurkan kepada entah keluarga atau kerabat yang hendak berhubungan ke pengadilan juga. Jadi suatu saat ya, semua orang yang membutuhkan layanan pengadilan itu nggak bisa semua, tetapi memang perlu proses untuk itu semua. Makanya kita perlu inovasi untuk bisa seperti itu. Jadi intinya inovasi ini adalah jawaban dari situasi lokal di Kota Singkawang ini. Kalau kita bicara bincang-bincang mengenai equal ini, seperti tadi ya, sebenarnya tidak perlu ada orang datang ke pengadilan untuk mendaftarkan perkara, itu tidak perlu. Ya kan?
Karena orang bisa mendaftar perkara cukup dengan handphone-nya atau dengan PC dari rumah. Kurang lebih kan begitu ya. Namun tadi dikatakan bahwa ternyata tidak semua orang memahami teknologi informasi masyarakat ya. Dan pada kenyataannya mungkin kita tahu bahwa di orang yang datang kepada pengadilan di Singkawang ini datang untuk mendaftarkan gugatan ataupun permohonan, mungkin orang yang bisa secara mandiri mengisi pendaftaran gugatannya atau permohonannya hanya para advokat barangkali ya, karena memang mempunyai kompetensi untuk itu. Tapi kalau masyarakat umum sangat jarang yang bisa mendaftar sendiri secara mandiri, mengunggah dokumen-dokumennya secara mandiri, itu sangat jarang sekali ya. Pada kenyataannya petugas kita yang mengunggah itu, nah, kurang lebih kan demikian ya. Kemudian inovasi ini adalah inovasi berbasis lokal, makanya namanya ada sayap emas. Emas ini tadi dikatakan ada warna keberuntungan. Kalau tidak salah di kuil-kuil di Singkawang ini juga banyak sekali warna emas ya, karena ini memang warna dapat dikatakan warna etnis ya, di mana 42% tadi ya masyarakat Singkawang adalah etnis Tionghoa, sisanya itu 58% ini campuran, ada Jawa, Melayu, Banjar dan lain sebagainya. Bagaimana Bu Sekretaris ini, Kak Ika, mengenai sarana prasarana apa yang disiapkan oleh Sekretaris untuk sayap emas ini? Untuk terkait sayap emas tadi kan karena kita pengaplikasian dari Pengadilan Negeri Singkawang Bawaslu Customer ya Pak ya. Jadi kita menggunakan kendaraan kita yang ada. Jadi kita usahakan itu kita sesuaikan dengan konsep tadi yang dinamakan sayap emas tadi. Jadi kami dari bagian umum berusaha untuk menuangkan sayap emas di mobil tersebut. Nah, sayap emas tadi yang digambarkan dengan warna emas, warna merah. Nah, tapi tetap kita sampaikan juga beberapa poin di dalam mobil sayap emas tersebut, beberapa aplikasi kita yang lain, inovasi kita yang lain selain sayap emas. Jadi biar pada saat mobil itu keliling, masyarakat sekitar juga pasti rasa ingin tahunya ada. Jadi bisa sekalian membaca di stiker mobil itu sayap emas, ternyata ada inovasi lain juga yang ada di Pengadilan Singkawang seperti itu. Nah, jadi kita punya mobil dikasih stiker begitu ya, ada tulisannya sayap emas, ada nomor teleponnya, di situ dicantumkan juga layanan-layanan kita atau inovasi-inovasi kita. Ya, ini kan juga public campaign juga ya, mengkampanyekan inovasi kita kepada masyarakat Kota Singkawang. Mobilnya sering jalan-jalan, turun ke masyarakat, masyarakat juga bisa mengetahui inovasi-inovasi kita. Tadi ngomongin public campaign, sosialisasi. Sayap Emas ini juga punya program untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan ya. Tadi disebutkan layanan Sayap Emas ada 2, padahal kalau tidak salah ada 10 layanan dari Sayap Emas. Nah, kurang lebih kan begitu. Ini sudah disebut 2. Nah, nanti kita bisa tulis apa saja. Oke, jadi ini ada, kita sebentar lagi juga akan turun ke kelurahan-kelurahan untuk melakukan open table ya. Kita melakukan pendaftaran, kemudian persidangannya di kantor kelurahan. Kemudian sebelumnya, apakah sebelumnya kita perlu melakukan sosialisasi nih, Bang Burhanuddin? Tentunya kita perlu melakukan sosialisasi Pak, karena itu nanti supaya masyarakat itu tahu. Misalnya kita sosialisasikan melalui RT-RT yang ada. RT ini nanti yang akan menyampaikan ke masyarakat sehingga mereka mengetahui adanya layanan pengadilan terkait dengan permohonan, sehingga mereka bisa datang ke pengadilan ataupun datang ke kelurahan. Nah, kalau misalnya mereka udah datang ke kelurahan, kita siapkan tempat kita di situ di kelurahan, sehingga mereka tidak jauh. Kalau misalnya jauh dari pengadilan, mereka datang ke kelurahan, ataupun memang mereka datang ke pengadilan juga kita layani dengan baik, Pak. Oke, jadi kita kan Sayap Emas ini kita melakukan sosialisasi mengenai Sayap Emas itu sendiri. Kita bisa mengumpulkan, kita datang ke kelurahan kan, sambil juga sebelumnya kita lakukan sosialisasi penyuluhan. Penyuluhan itu kita bisa saja penyuluhannya bukan hanya Sayap Emas saja, tapi mengenai layanan pengadilan, mengenai komitmen anti korupsi dan lain sebagainya. Barangkali begitu juga ya? Iya Pak. Kita juga melakukan sosialisasi misalnya anti korupsi dan juga pengetahuan hukum lainnya
atas pertanyaan-pertanyaan yang timbul di masyarakat. Nah, itu untuk memberi pembelajaran kepada masyarakat itu sendiri, Pak. Kalau dari Bu Sekretaris sendiri, bagaimana ini? Karena ini sudah untuk datang ke kelurahan dan lain sebagainya, ada kesulitan biaya tidak? Kalau untuk biaya nggak ada Pak ya, karena juga wilayah Singkawang juga tidak terlalu jauh-jauh kan Pak, jadi kita benar-benar memaksimalkan sarana prasarana yang ada, termasuk petugasnya juga. Jadi untuk biaya saya rasa karena tidak semua inovasi membutuhkan biaya yang besar. Sepanjang kita bisa mencoba untuk meramunya seminimalis mungkin, tapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kan untuk datang ke daerah tadi ada mobilnya ya. Iya. Nah, mobil kita sudah menyiapkan, Bu Sekretaris sudah menyiapkan mobil, menyiapkan bensinnya, kan dan wilayah Kota Singkawang sendiri kecil, cuma 5 kecamatan, namanya kota ya. Oke. Kemudian bagaimana masyarakat ketika akan tahu atau menghubungi kita? Tentu saja kan kita PN Singkawang ini punya nomor customer service-nya ya. Nanti bisa dicantumkan di bawah ya. Nomor customer service-nya, nomor teleponnya itu bisa via WA, bisa via telepon, via telegram. Masyarakat tinggal menghubungi. Nanti CS kami akan memberikan bantuan. Dan bila memenuhi kriteria tadi, kriteria pertama nanti setelah memberikan bantuan, nanti petugas kita itu bisa mendatangi pengguna untuk melakukan pendaftarannya. Nah, dan untuk persidangannya bisa dilakukan penjemputan. Ya, antar jemput pengguna dengan catatan syaratnya adalah lansia, wanita hamil menyusui, dan atau disabilitas. Ya, kurang lebih demikian. Kemudian tadi bicara mengenai mengoptimalkan yang ada. Bagaimana untuk turun ke kelurahan ini, Bu Sekretaris? Karena di situ tentu saja butuh printer, butuh scanner, butuh laptop. Apakah ada kendala? Nggak ada Pak. Jadi kita tetap menggunakan fasilitas kantor yang ada, karena ini sifatnya mobile kan Pak. Jadi begitu ada open table di kelurahan, laptop, printer dan sebagainya kita masukkan ke dalam mobil saya kemas, sudah selesai kita kembali lagi ke sini seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah, insya Allah. Karena ini domainnya perdata juga. Bagaimana mengenai bagian perdata? Apakah ada kendala-kendala? Di bagian perdata tidak ada kendala Pak, tetap kita laksanakan sesuai dengan SOP dan petunjuk yang ada sehingga sampai saat ini tidak ada kendala dan berjalan dengan baik, termasuk inovasi kita si mantap siap melayani mengantar penetapan. Sehingga itu sampai sekarang tidak ada masalah. Ini kalau bicara mengenai perkara permohonan apa saja yang bisa diminta oleh masyarakat? Tentu saja masyarakat juga harus tahu ya. Mungkin ini Bang Satriadi, ini ada perkara permohonan apa? Contoh-contohnya yang bisa diminta. Pada kenyataannya kan mestinya semua perkara permohonan bisa dilayani oleh Sayapmas kan. Nah, bisa diberikan contoh-contohnya apa saja? Untuk permohonan yang dilayani di Sayapmas ini pada pokoknya Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya kurang lebih semua permohonan bisa kita layani, tetapi kebanyakan di Kota Singkawang ini Pak, rata-rata permohonan yang diajukan itu adalah misalnya tentang perubahan nama, tentang perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran seperti itu, atau beberapa tapi jarang misalnya tentang permohonan akta kematian yang terlambat seperti itu kan, atau juga ada beberapa juga misalnya, tapi itu juga jarang, misalnya tentang keterlambatan pencatatan perkawinan yang terlambat diajukan kan. Tetapi yang memang yang paling banyak yang mendominasi hampir saya rasa hampir 90% ya, tentang perubahan nama dan juga perbaikan dalam akta kelahiran, kesalahan dalam akta kelahiran itu Pak. Jadi itu yang difokuskan, dua itu yang difokuskan untuk dilayani kepada masyarakat yang memang betul-betul membutuhkannya. Apalagi di bulan-bulan ini kayak bulan-bulan Mei, Juni, Juli ini biasanya itu kan banyak tuh pendaftaran mahasiswa baru, siswa baru, gitu kan, yang sudah mau
dari SD mau ke SMP, dari SMP mau ke SMA atau yang mau kuliah biasanya sering masuk itu perubahan nama atau perbaikan kesalahan dalam akta, karena itu untuk kegiatan-kegiatan pendaftaran anak-anak mereka yang mau ke tingkat yang lebih tinggi lagi sekolahnya. Jadi itu sebenarnya dengan adanya saya Mas ini Pak memang betul-betul membantu sekali, terutama juga terhadap orang tua ya, orang tua, dan apalagi di tahun-tahun ajaran baru seperti ini ya. Jadi mereka sudah tidak perlu capek-capek lagi datang jauh-jauh, apalagi dari kecamatan atau daerah-daerah kelurahan yang terluar, kita sudah bisa langsung melayani mereka. Dan terutama untuk anak-anak yang mau mendaftar sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi dapat segera tuntas atau terselesaikan administrasi mereka, supaya ya apalagi di masa pandemi seperti ini Pak, masa pandemi ini layanan seperti ini ya memang perlu untuk menyentuh masyarakat yang memang sedang dalam kondisi yang cukup susah juga seperti itu Pak. Ya, jadi kalau pagi ini jam 8 ini sudah masuk pada 3 perkara permohonan dan semuanya berkaitan dengan akta catatan sipil. Iya. Nah, korbannya di Singkawang ini kebanyakan perkara permohonan berkaitan dengan akta catatan sipil. Walaupun juga permohonan yang bisa dilayani oleh saya Mas sebenarnya juga semua jenis permohonan pada prinsipnya ya. Biasa permohonan dari dispensasi nikah, mungkin perwalian, pengakuan dan lain sebagainya. Ya. Oke, kemudian tadi Bang Burhanuddin Panitra ini bicarakan mengenai Simantap ya, siap mengantar penetapan. Ini sebenarnya Simantap juga menjadi satu bagian dari layanan saya Mas ya. Iya, Coba bisa diceritakan layanan pengantaran salinan penetapan ini semacam apa sih? Karena ini sudah ada sejak sejak tahun lalu ya. Kita sudah melakukan pengantaran salinan penetapan ini sejak tahun lalu. Gimana? Coba diceritakan. Itu disampaikan mulai dari persidangan Pak. Di dalam persidangan itu hakim sudah menyampaikan ini akan diantar ke rumah tempat tinggalnya. Ataupun walaupun misalnya dia berada di toko atau dan lain sebagainya, tapi disampaikan bahwa pengadilan akan mengantar ke tempat tinggalnya. Kemudian setelah diputus hari itu, besok harus sudah diantar ke tempat tinggalnya, sehingga mereka tidak perlu lagi datang kemari. Mereka hanya menunggu di rumah dan menerima penetapan dilengkapi dengan biaya, karena memang ada terkait dengan biaya PNBP itu sudah disiapkan kwitansi dan dia hanya bayar sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah. Tidak ada biaya-biaya lain yang akan dipungut oleh pengadilan. Itu apa? Kalau yang spesial dari Simantap ini, pengantarannya barangkali kita sudah bisa melakukan, tetapi mungkin kita punya sesuatu yang berbeda dari sistem mitigasi risiko integritasnya. Bisa diceritakan? Terhadap resiko misalnya dikhawatirkan, misalnya petugas kita meminta tip terhadap pengguna layanan ini sudah ada tim juga Pak yang untuk menelepon, ada 2-3 orang. Apakah nanti ditanyakan apakah sudah sampai penetapannya, apakah ada memberikan tip, itu nanti bisa dikontrol dengan cara begitu. Jadi sistem kontrolnya itu adalah setelah diantarkan, petugas mengantarkan, petugas tersebut akan melaporkan kepada atasannya. Nanti kemudian ada petugas lain yang menelpon, berarti gitu ya. Ada petugas lain tentang kepuasannya, apakah ada tim dan lain sebagainya. Iya. Jadi mengenai Simantap ini yang kita semua gagas adalah layanan yang bukan cuma menjadi layanannya bagian perdata saja ya, karena begitu salinan selesai atau salinan penetapan sudah selesai dibuat, dari bagian perdata akan diberikan kepada bagian umum. Bagian umum mengantarkan, gitu ya. Iya, mengantarkan. Sudah selesai mengantarkan, nanti bagian hukum akan telepon, ngawasi. Ada tipnya, ada gratifikasi tidak, kan begitu ya. Iya, begitu. Kurang lebih demikian. Lagi-lagi mengenai ini bagaimana Bu Sekretaris? Jadi kan bagian umum apakah ada kesulitan tidak? Kalau kami dari bagian umum Pak, begitu ada
dari pemberitahuan dari bagian perdata, jadi K10 langsung menugaskan salah satu petugas untuk mengantar penetapan tadi menggunakan kendaraan dinas, menggunakan motor, seperti itu. Nah, tadi dalam hal kaitannya dengan mitigasi risiko tadi kan yang disampaikan oleh Pak Panitra, setelah petugas mengantar, kita melakukan pengecekan yaitu dari panmut hukum yang menghubungi kembali kepada para pihak untuk memastikan. Nah, setelah panmut hukum selesai melaksanakan konfirmasi kembali kepada penerima tadi, saya dikonfirmasi lagi oleh bagian panmut hukumnya, dikonfirmasi kembali oleh panmut hukum. Jadi di situ kami komunikasikan bahwa ada atau tidaknya terjadi pemberian tips ataupun petugas dari kami yang tidak sopan dan sebagainya seperti itu. Nah, setelah itu memang untuk si mantap ini laporan akhirnya ada di sekretaris seperti itu Pak. Kesimpulan dari proses awal sampai ke akhirnya seperti itu. Iya. Jadi si mantap alurnya demikian. Si mantap sekarang ini juga menjadi salah satu subbagian ibaratnya dari sayap emas sebenarnya ya, karena grand design besarnya kita namakan sayap emas, sarana layanan pengadilan menyentuh masyarakat. Mengenai sayap emas sendiri, tentu saja masyarakat ini kan bisa memberikan keluhan, saran, masukan, atau mungkin malah pengaduan. Kita punya sarana layanan itu tidak, Pak Panitra? Ada sarana layanan itu Pak, berupa telepon, nomor telepon, mereka bisa menghubungi telepon. Tapi sejauh yang saya alami Pak, ini kan kita sudah setahun Pak ini mengantar sayap semantap ini, mengantar salinan putusan ini Pak, penetapan. Mereka rata-rata sangat senang Pak, disampaikan sama kita, rupanya pengadilan sudah berubah dari dulu. Dulunya tidak ada begini, saya di rumah ditelepon diantar. Nah, diantar kemudian tidak ada diikuti biaya, hanya yang kita kutip sesuai dengan aturan PNBP misalnya, dan biaya penggandaan yang sekitar Rp500 per lembar. Kalau penetapan itu kan rata-rata hanya 2-3 lembar, paling banyak 7 lembar Pak. Jadi tidak begitu besar biayanya. Dan sampai sejauh ini setahun kita berjalan, saya merasa mereka menyampaikan sama saya, mereka sangat senang Pak. Oke ya, jadi kita juga punya di samping masyarakat memang umumnya sih puas, tapi kita menyediakan sarana pengaduannya ya. Bisa pengaduan kalau melalui aplikasi Mahkamah Agung punya Siwas Mahkamah Agung di masyarakat bisa melakukan pengaduannya bahkan dari rumah ya. Tapi kalau mau memberikan pengaduan atau keluhan, bisa saja ada nomor telepon ya, nanti bisa dicantumkan nomor telepon ketua pengadilan. Nah, nanti masyarakat bisa melakukan menelpon atau SMS atau WA atau melalui Telegram apa keluhannya, dan kita akan meningkatkan diri selalu ya, kurang lebih demikian. Tadi kita mengatakan bahwa layanan sayap emas setidaknya sebenarnya ada 10 layanan ya. Dari bincang-bincang ini sebenarnya sudah bisa terurai satu persatu layanannya ya. Pertama, Pengadilan Negeri Singkawang menyiapkan nomor customer service ya. Nomor customer service ini adalah bagian dari bagiannya kepanitiaan perdata. Masyarakat bisa menelpon nomor itu, bisa berkonsultasi mengenai pengajuan perkara permohonan, dan bagi masyarakat yang akan mendaftar perkara permohonan, nanti petugas kami akan mendatangi, kan? Itu kedua, petugas mendatangi calon pengguna untuk melakukan pendaftaran permohonannya. Ya, kan? Setelah petugas mendatangi dan perkara terdaftar di register pengadilan, tentu saja langkah berikutnya berarti adalah persidangan. Ya, petugas Pengadilan Negeri Singkawang dapat melakukan antar jemput pemohon dengan syarat disabilitas, lansia, atau wanita hamil menyusui, ya, kurang lebih begitu kan. Kemudian setelah itu penetapannya dapat diantarkan langsung, ya, dapat diantarkan si mantap tadi kan kepada pemohon. Jadi pemohon tidak perlu datang. Ya, memang penetapan bisa saja diambil via elektronik, tetapi pada kenyataannya kondisi tadi tidak semua masyarakat memahami. Nah, kurang lebih layanan itu. Kemudian kita bisa melakukan layanan di
open table pendaftaran di kelurahan, sidang di kelurahan, sidang hari itu, putus hari itu, kemudian ada layanan pengaduan, layanan sosialisasi, kurang lebih demikian. Ada 10 layanan dari Sayapmas. Nah, kurang lebih begitu ya, ada yang kurang? Iya, Pak. Nah, itulah yang selalu kita lakukan. Seperti kata Pak Panitra tadi adalah masyarakat puas, ya. Puas, Pak. Nah, masyarakat puas, ya. Masyarakat kalau kecewa bukan memberitahukan kekecewanya kepada 1-2 orang, tapi akan kepada 1000 orang. Nah, itu kan istilah manajemen begitu ya. Jadi kita berusaha bagaimana masyarakat puas. Oke. Oh, di samping itu juga Pak, kan kita juga ada kerjasama dengan apa itu yang bagian Pemda, sehingga itu begitu catatan sipil Pak, catatan sipil begitu putusan penetapan itu diputus di pengadilan, sudah ada hubungan langsung ke ini Pak, ke catatan sipil, sehingga mereka sudah tahu apa yang diputus pengadilan, mereka langsung tahu, sehingga untuk katakanlah dulu ada perbaikan akta kelahiran dan lain sebagainya ataupun kesalahan nama, itu langsung mereka tahu Pak, dan bisa langsung dilayani oleh catatan sipil. Maksudnya ya. Jadi kita ada sinergi dengan kantor catatan sipil ya. Catatan sipil akan langsung tahu penetapannya. Sebenarnya yang sedang juga digagas adalah bagaimana kalau misalnya putus hari itu, catatan sipil hari itu, kemudian akta perubahannya di catatan sipil juga bisa hari itu. Tapi ini adalah domainnya catatan sipil, mereka punya SOP tersendiri ya. Kita cuma bisa mengusahakan. Oke, sebagai closing statement ya dari Bang Satriadi ada yang disampaikan? Cuma 2 kata Pak. Sayapmas lebih mantap lagi. Sayapmas lebih mantap lagi. Oke, dari Bang Burhan. Dari saya Pak, kita harus tetap meningkatkan pelayanan kita terhadap masyarakat. Selalu tingkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kak Ika. Kritik dan saran dari teman-teman sekantor dan masyarakat sekitar sangat kami tunggu. Oke, partisipasi masyarakat dan para pegawai ditunggu untuk perbaikan layanan Mas. Penutup, PN Singkawang, prima.